Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat bagi kesehatan seperti mencegah diare, menstimulasi sistem imun, mencegah pembengkakan usus besar, menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko kanker, mencegah infeksi patogen di saluran pernapasan, dan mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Klaim kesehatan ini tergantung pada jenis dan mekanisme kerja dari setiap probiotik. Namun, tidak semua mikroba dapat digunakan sebagai probiotik. Oleh karena itu, diperlukan screening mikroba untuk mendapatkan probiotik yang memiliki efek terapeutik. Kriteria utama yang perlu diuji meliputi stabilitas fenotip dan genotip, toleransi terhadap asam dan empedu, memiliki viabilitas yang tinggi, memiliki sifat adhesi pada epitel usus, mampu memproduksi zat antimikroba, resistensi terhadap antibiotik, mampu untuk menghambat patogen atau organisme pembusuk. Kemampuan untuk melekat pada mukosa usus merupakan salah satu kriteria seleksi yang lebih penting untuk probiotik karena adhesi pada mukosa usus dianggap sebagai prasyarat untuk kolonisasi. Autoagregasi dan koagregasi perlu dilakukan untuk menguji kemampuan interaksi antara probiotik dengan patogen untuk saling menempel pada saluran pencernaan dan tidak mudah tercuci oleh pergerakan usus. Selain itu, probiotik mesti memiliki nilai hidrofobisitas yang tinggi, sehingga probiotik mampu tinggal di permukaan sel usus dan bisa masuk jaringan sel epitel dan melakukan fungsi terapeutiknya. Probiotik juga mesti memiliki kemampuan untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan kemampuan menghasilkan beta-heksosamidase untuk mencegah reaksi alergi. Seleksi probiotik berkolerasi dengan perlindungan terhadap patogen dan telah dikaitkan dengan stimulasi sekresi antibodi serta modulasi sistem imun. Timba parit kelapa sawit dapat digunakan untuk memproduksi selulos mikrofiber yang bermanfaat dalam industri pangan fungsional, kesehatan, obat-obatan, filtrasi, dan sensor. Penelitian Prof. Usman Pato dan tim telah melaporkan bahwa hidrogel selulos mikrofiber dari limbah parit kelapa sawit mampu mempertahankan viabilitas dari Lactobacillus fermentum inacisi B1295 pada penyimpanan suhu kamar dan dingin. Selain itu, sel yang dienkapsulasi dapat mempertahankan ketahanan Lactobacillus fermentum inacisi B1295 terhadap asam lambung dan asam empedu. Lactobacillus fermentum inacisi B1295 berpotensi digunakan sebagai probiotik karena bakteri asam laktat ini tahan terhadap asam lambung dan asam empedu, memiliki efek antimutagenik dan dapat menurunkan enzim prokarsinogen serta mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan tahan terhadap antibiotik. Menurut FAO atau WHO 2002, strain bakteri harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk dianggap probiotik yang harus diverifikasi secara in vitro dan in vivo. Penelitian ini diharapkan mendapatkan probiotik lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pangan fungsional yang dapat memiliki efek terapeutik bagi manusia. Adapun tujuan penelitian ini untuk menentukan kemampuan Lactobacillus fermentum inacisi B1295 dan Pediococcus pentasaceus strain 2397 yang dienkapsulasi dengan hidrogel selulos mikrofiber dari limbah parit kelapa sawit untuk mengkolonisasi saluran pencernaan melalui kemampuan autoagregasi, koagregasi, dan hidrofobisitas secara in vitro, dan juga mengevaluasi kemampuan Lactobacillus fermentum inacisi B1295 yang dienkapsulasi dengan hidrogel selulos mikrofiber dari limbah parit kelapa sawit untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara in vivo pada tikus putih. Kebaruan penelitian ini melaporkan pertama tentang penggunaan hidrogel selulos mikrofiber yang terbuat dari limbah parit kelapa sawit meliputi batang, pelepah, daun, dan tandan kelapa sawit sebagai enkapsulan untuk probiotik lokal yaitu Lactobacillus fermentum inacisi B1295 dan Pediococcus pentasaceus strain 2397. Secara umum, hasil penelitian Lactobacillus fermentum inacisi B1295 dan Pediococcus pentasaceus strain 2397 dienkapsulasi atau tanpa enkapsulasi dengan hidrogel selulos mikrofiber yang terbuat dari limbah parit kelapa sawit menunjukkan kemampuan autoagregasi, koagregasi, dan hidrofobisitas yang relatif sama. Aktivitas autoagregasi, koagregasi, dan hidrofobisitas sesama bakteri asam laktat lebih tinggi jika dibanding bakteri asam laktat dengan bakteri patogen yang diuji yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Untuk sel bakteri asam laktat yang dienkapsulasi atau tidak dienkapsulasi dengan hidrogel selulos mikrofiber dari limbah parit kelapa sawit secara in vitro. Hasil penelitian secara in vivo menunjukkan bahwa tikus putih yang diberi Lactobacillus fermentum inacisi B1295 yang dienkapsulasi dengan hidrogel CMF menunjukkan peningkatan berat badan dan jumlah total bal serta penurunan jumlah Staphylococcus aureus. Pemberian Lactobacillus fermentum inacisi B1295 yang dienkapsulasi dengan hidrogel CMF secara oral berpengaruh nyata terhadap sistem imun pada serum darah tikus putih. Pemberian Lactobacillus fermentum inacisi B1295 dienkapsulasi dengan hidrogel CMF dapat meningkatkan secara nyata kadar IL-10 dan menurunkan secara nyata kadar IgA dan IgE, namun berpengaruh tidak nyata terhadap kadar IL-6 pada serum tikus putih.